Hanya karena ngidam coklat Dubai, aku ditempar dan dihina serendah mungkin oleh suamiku dan keluarganya. Karena sakit hati ini terlalu dalam, aku memilih kembali pada keluargaku yang kaya dan membalas semua dendam ini hingga mereka. Part ke-1. Mas Tian, Mbak Nara pelit banget. Aku minta coklat Dubai-nya dikit, tapi nggak dikasih. Suara Devi terdengar melengking mengganggu pekerjaanku yang harus dikumpulkan besok. Mendengar itu, aku emosi dan menatap istriku dengan tatapan marah. Nara, pelit banget. Kasihin coklatnya ke Devi. Cuma makanan sampai gitu? Nggak perlu pelit-pelit. Kulihat Nara justru menggelengkan kepalanya dengan cepat. Aku melirik ke arah Devi yang wajahnya merah padam dengan mata berkaca-kaca. Nggak mau, Mas. Kamu tahu sendiri gimana susah payahnya aku mau beli coklat Dubai ini. Kamu nggak pernah ngasih aku nafkah yang layak. Tiap hari hanya uang belanja 70.000 rupiah. Dan itu harus dibelikan lockbox yang mewah untuk keluargamu. Aku bahkan harus masak dan beres-beres. Tapi juga nggak bisa menikmati makanan yang aku masak itu. Aku cuma makan sisa kalian aja. Aku tersentak kaget melihat Nara yang sudah berani membangkang. Selama 3 tahun ini, dia adalah sosok penurut yang tidak pernah membangkang. Dia sangat mencintaiku. Bahkan rela pergi dari keluarganya hanya untuk bisa bersamaku. Ayahnya bahkan hanya datang saat akad nikah kami, lalu segera beranjak pergi karena Nara lebih memilih untuk hidup bersamaku dibandingkan dengan laki-laki pilihan keluarganya. Kenapa sekarang dia jadi pembangkang? Apa karena sedang hamil? Tidak, memang dasarnya Nara saja yang mulai sulit diatur. Mau cuma makan makanan sisa atau apa? Yang penting kamu tetap bisa makan kenyang kan di rumah ini? Harusnya kamu itu bersyukur, bentakku dengan marah. Bahkan kucing dan hewan peliharaan lainnya diperlakukan lebih layak dibandingkan aku. Aku udah lama banget pengen coklat Dubai ini, Mas. Aku bahkan nabung dikit-dikit dari hasil ngajarin anaknya Bude Santi demi bisa beli ukuran paling kecil. Aku lagi hamil, Mas. Aku cuma pengen makan coklat ini sendirian. Nabung, ngajarin anaknya Bude Santi. Aku tertawa sinis, meremehkan usahanya yang menurutku tidak seberapa. Halah, paling cuma recehan. Kamu itu tinggal di sini, tidur di kasur empuk. Gak usah belaga jadi orang paling menderita, cuma gara-gara coklat seiprit. Devi di sampingku semakin menjadi-jadi. Dia mulai terisak. Aku makin sakit hati melihat adikku dibuat nangis gini. Tuh kan, Mas, Mbak Nara malah bawa-bawa masalah uang belanja. Kayak kita ini parasit aja di rumah sendiri. Padahal kan ini rumah Mas Tian juga. Kalimat Devi membakar sisa-sisa kesabaranku. Aku melangkah mendekat ke arah Nara yang sedang memeluk kotak coklat kecil itu di dadanya. Kasihin ke Devi, Nara. Jangan bikin aku malu punya istri pelit, bentakku tepat di depan wajahnya. Nara mendongak, matanya yang biasanya teduh dan penuh pengabdian kini berkilat kecewa yang amat dalam. Enggak, Mas. Kali ini aku nggak akan ngasih. Kamu nggak tahu rasanya mual setiap pagi. Pusing ngerjain kerjaan rumah yang nggak habis-habis. Tapi pas pengen sesuatu, aku harus enggemis-enggemis ke orang lain karena suamiku sendiri lebih mentingin adiknya daripada gizi anaknya. Lancang kamu ya. Tanganku sudah mengepal. Aku cuma mau itu, Mas. Tolong. Tapi emosiku sudah diubun-ubun, Plek. Satu tamparan keras mendarat di pipi kiri Nara. Suara tamparan itu menggema di ruang tengah yang seketika hening. Nara terjerembab ke lantai, wajahnya tertoleh ke samping, memegangi pipinya yang mulai memerah dan panas. Aku melihat kotak coklat di tanganku. Dengan penuh kebencian, ku buka paksa kemasannya. Cuma gara-gara benda sialan ini, kamu berani ngelawan aku? Hah? Aku meremas coklat itu dengan telapak tanganku sampai hancur berantakan. Remukan kacang pistachio dan lelehan coklatnya mengotori tanganku. Tapi aku tidak peduli. Nih, makan tuh coklat.